Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini sampah masih menjadi masalah buat kita. Indonesia merupakan salah satu negara penghasil sampah yang sangat banyak, termasuk nomor 2 di dunia. Dan ternyata dari total sampah semua itu hampir 15% merupakan sampah dari plastik. Plastik merupakan bahan yang sangat bagus karena plastik mudah sekali dibentuk-bentuk sehingga bisa digunakan untuk berbagai macam. Dan yang terutama yang paling sering dipakai adalah untuk membungkus setiap barang-barang atau mengantongi setiap bahan-bahan apa yang kita bawa. Sampah plastik ini sangat-sangat banyak dan sangat berbahaya. Kenapa berbahaya? Karena sampah plastik ini sulit sekali diurai atau non-degradable. Jadi sampah plastik terurai sekitar 200 sampai 400 tahun. Bayangkan, artinya setiap sampah plastik yang kita buang, maka itu akan tetap menetap sampai hampir ratusan tahun baru bisa dihancurkan. Kita tahu bahwa penggunaan plastik sangat banyak sekali. Apa saja kira-kira bahaya atau dampaknya? Dampak plastik yang menjadi sampah terutama akan terbuang salah satunya ke laut. Ternyata sampah plastik ini di laut ternyata bisa membunuh hampir jutaan burung-burung laut, hampir 100.000 mamalia laut. Kita sendiri sudah banyak mengetahui bahwa penyu-penyu juga mati karena plastik ini tadi. Penyu-penyu tadi menyangka plastik-plastik yang berhamburan itu sebagai makanannya, yaitu ubur-ubur. Sehingga dimakanlah plastik tadi dan tidak bisa dicerna, maka akan mati penyu-penyu tadi. Dasar itu juga bahan-bahan plastik tadi banyak yang beracun. Kalimantan Selatan, khususnya Banjarmasin, itu jauh dari laut. Tapi ingat, kita disebut sebagai kota 1000 sungai. Jadi sungai banyak sekali dan sampah plastik yang tidak bisa diurai tadi ternyata kalau terbuang ke sungai maka jadi akan membuat sungai-sungai tadi tersumbat dan air-air yang harusnya mengalir maka akan tergenang. Kota Banjarmasin menjadi pionir dengan peraturan wali kotanya, yaitu nomor 18 tahun 2016 tentang pengurangan penggunaan kantong plastik. Nah, ini merupakan salah satu terobosan di mana dengan mengurangi kantong plastik tadi, maka sampah-sampah plastik pun mudah-mudahan akan berkurang. Dampak sampah plastik yang lain adalah apabila sampah tersebut dibakar, maka dia akan menghasilkan gas atau asap yang sangat beracun buat pernapasan kita. Ini juga harus kita jaga karena menjadi polusi udara dan mempunyai dampak bagi kesehatan kita sangat besar. Karena banyak bahan-bahan beracun dan karsinogenik yang ada di asap tersebut yang bisa menyebabkan penyakit-penyakit seperti kanker-kanker dan lainnya. Selain itu, kandungan plastik yang beracun tadi pada saat digunakan sebagai kantong misalnya dan ada makanan yang kita masukkan ke dalam kantong tadi, itu juga sangat berbahaya, apalagi makanannya panas-panas. Itu akan terjadi penyatuan dengan makanan tadi sehingga makanannya juga bisa beracun, walaupun efeknya tidak langsung, bisa bertahun-tahun karena bahan-bahan yang bersifat karsinogenik dan lain sebagainya tadi itu tidak sekaligus langsung menunjukkan gejala. Kita tadi ingat bahwa sampah plastik sulit sekali dirusak atau non-degradable atau diurai bisa sampai ratusan tahun. Ini menyebabkan sampah yang berada di tanah, maka tanah tersebut akan terganggu kesuburannya. Dan tanaman-tanaman yang ada di sekitar itu pun akan terganggu kesuburannya. Ini menjadi PR buat kita semua. Kita harus bisa menjaga sampah-sampah plastik ini agar berkurang, minimal mengurangi penggunaannya sehingga sampahnya pun berkurang. Apa yang harus kita lakukan? Selain kita mengurangi penggunaan tadi, gunakanlah bahan-bahan plastik yang bisa di-reusable atau di-degradable. Kantong plastik yang bisa direuse itu sudah banyak sekali yang dilaksanakan di beberapa negara dan di beberapa tempat kota. Memang secara bahan tidak terlalu bagus, tapi ini relatif lebih aman. Begitu sekali kita pakai, maka akan kita buang bisa diurai kembali atau dimasukkan ke dalam alat yang bisa menguraikan. Selain itu, penggunaan paper bag atau kertas-kertas yang mudah diurai. Jadi tas sebaiknya gunakanlah tas paper bag atau tas yang kita bawa sendiri dari rumah sehingga kita pakai, kita bawa, kita pulang, kita gunakan lagi
Besoknya kita mau belanja atau apa, kita menggunakan itu. Jangan lupa, kita masyarakat Kalimantan Selatan pun punya khasnya. Salah satunya adalah penggunaan misalnya tas-tas dari bahan yang bisa diurai seperti dari bahan purun. Masih ingat bakul? Nah, itu masih boleh kita gunakan. Saya Dr. Muhammad Rudiansah mengingatkan kembali, kurangi penggunaan bahan plastik yang tidak mudah diurai. Avoid using to the plastic, save the world.